Oke, dah on nih. Nah, kawan-kawan, aku akan jelasin era Orde Lama 1945 sampai 1966. Periode itu terbagi menjadi dua, yaitu periode demokrasi liberal 1950 sampai 1957, di mana Indonesia banyak mengadopsi sistem parlementer dengan banyak partai politik yang seringkali menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan. Oleh sebab itu, maka terjadilah pergantian lagi, yaitu periode demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1957 sampai 1966. Presiden Soekarno memperkenalkan sistem demokrasi terpimpin yang memberi lebih banyak kekuasaan kepada presiden, mengurangi peran parlemen. Dinamika sosial pada era Orde Lama. Akan jelasin nih, apa aja sih dinamika sosial politik pada Orde Lama? Yang pertama, konflik politik. Persaingan antara partai-partai politik seperti Masyumi, NU, PKI seringkali memanas dan mempengaruhi stabilitas pemerintah. Yang kedua, Indonesia menghadapi krisis ekonomi, menghadapi berbagai tantangan ekonomi termasuk inflasi, tinggi kemiskinan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Dan yang ketiga adalah nasionalisme dan ideologi. Soekarno memperkenalkan konsep NASKOM, Nasional Agama Komunis, sebagai ideologi negara, menimbulkan kontroversial dan perdebatan di masyarakat. Nah, selanjutnya peran militer. Militer mulai memainkan peran penting dalam politik yang nantinya menjadi salah satu faktor penting dalam transisi Orde Baru. Nah, kita mau ulas penting nih, apa aja sih peristiwa yang terjadi pada masa Orde Lama? Yang pertama, peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa ini menandai ketegangan antara militer dan pemerintah sipil yang mencerminkan dinamika kekuasaan pada masa itu. Yang kedua, Konferensi Asia Afrika 1955. Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika, memperkuat posisi Soekarno di kancah internasional dan menunjuk peran Indonesia dalam menggerakkan non-blok. Nah, pada masa itu ada dua blok kuat nih, blok barat dan blok timur. Nah, blok barat itu dipimpin oleh Amerika Serikat, sedangkan blok timur dipimpin oleh Uni Soviet. Oleh sebab itu, Indonesia menjadi penengah di antara blok barat dan blok timur. Nah, aku kasih penjelasan nih, bagaimana kelemahan dan kelebihan pada masa Orde Lama. Nah, kelemahan dan kelebihannya, yang pertama kelebihannya, Indonesia memperoleh kemerdekaan secara de facto dan de jure, di mana negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu berasal dari Mesir, dan yang kedua, negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Eropa pertama itu adalah Vatikan, di mana Vatikan ini akan membawa pengaruh besar untuk kemerdekaan Indonesia, seperti diakui oleh negara-negara besar dari Eropa dan sebagai macam lainnya. Nah, yang kedua, pemilu pertama di Indonesia. Pemilu pertama diadakan pada masa pemerintahan Orde Lama, di mana selanjutnya akan disempurnakan lagi pada masa Orde Baru dan selanjutnya. Nah, kekurangannya itu terjadinya pemberontakan seperti Pramesta, PKI. Di masa Orde Lama banyak sekali terjadi pemberontakan karena terjadinya krisis moneter yang berkepanjangan di masyarakat.